Menggeluti usaha sejak kuliah, Rahmat Rifai kini jadi salah satu bos rental mobil di wilayah Jabodetabek. Pemuda 25 tahun ini kini punya 23 mobil yang dikelolanya di rental mobil Osborne yang berada di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Ia mengaku tertarik menggeluti dunia rental mobil karena tergiur untung yang bisa diperoleh dari bisnis ini. Perkenalkan, saya Raihan Rifai, Ketua ARMI DPD Jabodetabek dan founder dan direktur dari Osborne Rental Mobil. Ya, saat ini saya 25 tahun dan mengelola 23 unit mobil. Osborne Rental Mobil sudah berdiri sejak tahun 2019, jadi sudah 5 tahun berjalan. Kita ada 23 unit mobil, bervariasi dari Agya, Brio, Sigra, Avanza, Terios, Expander, sampai Innova Reborn dan Innova Zenix. Meski terkesan menggiurkan, namun usaha bisnis rental mobil ini ternyata punya resiko yang cukup besar. Apalagi belakangan marak kasus penggelapan mobil rental dengan modus menyewa kendaraan menggunakan identitas orang lain. Bahkan, tak sedikit kasus bos mobil rental yang justru tewas saat ingin mengambil mobilnya yang dicuri. Raihan pun mengaku punya pengalaman tak mengenakan soal kasus penggelapan mobil. Kasus penggelapan mobil yang dialaminya pun turut melibatkan oknum abdi negara. Proses pengambilan mobil miliknya yang digelapkan pun berlangsung dramatis. Ia mengaku sempat terlibat aksi kejar-kejaran dengan pelaku di jalan tol. Proses negosiasi untuk mengambil mobil rental miliknya pun berlangsung dengan alot. Jadi mobil saya waktu itu disewa oleh salah satu oknum, salah satu instansi di Indonesia. Kemudian ternyata mobil tersebut diputus GPS-nya di daerah Depok. Saya pun curiga. Saya akhirnya datangi mobil tersebut. Saya matikan GPS-nya dari jarak jauh. Tapi ternyata tidak bisa karena sudah diputus. Akhirnya dari situ kejar-kejaran sampai ke Serang. Nah, di situ di salah satu instansi lagi di mana mobil ditahan di situ. Nah, kemudian akhirnya saya harus berkoordinasi dengan penyewa karena penyewa tidak kabur. Penyewa masih anggota aktif. Dan akhirnya kita coba negosiasi gimana caranya agar mobil bisa kembali lagi ke saya selaku pemilik unit. Karena ternyata mobil itu sudah dijual ke sana dengan harga nggak salah 30-an juta. Tetapi si penyewa sudah tidak punya uang lagi untuk menebus lagi mobilnya yang dia jual. Akhirnya penyewa ini meminjam uang ke koperasinya untuk menebus lagi mobilnya agar bisa dikembalikan kepada saya. Bang, kalau waktu itu pengejarannya sedramatis apa sih, Bang? Lumayan. Kita di jalan tol itu kejar-kejaran. Yang dikejar adalah Avanza, sedangkan saya lagi naik mobil Brio saat itu. Dan karena kapasitas mesin yang kalah, ternyata Avanza berhasil jalan lebih duluan dan saya ketinggalan. Gitu. Tapi kita kejar-kejaran dari Depok, kita ikutin terus sampai masuk ke tol. Kita sempat buka kaca untuk, ayo Pak berhenti dulu. Enggak, nanti ketemu aja di tempat yang mobil ditahan tersebut gitu. Kalau pengejarannya itu prosesnya itu berapa lama itu, Bang? Prosesnya dari Depok ke Serang itu kurang lebih 1,5 atau 2 jam waktu itu. Kalau proses pencariannya ini memakan waktu berapa lama? Pencariannya sebetulnya udah nggak perlu dicari karena mobil tetap ternyata stay di Serang. Tapi proses negosiasi kita ketemu dengan penyewa dan akhirnya mobil bisa kembali, waktu itu membutuhkan waktu 1 minggu. Sempat minta tolong ke pihak kepolisian gitu nggak sih? Iya, kebetulan waktu itu yang sewa oknum anggota kepolisian juga. Terus tanggapan dari pihak kepolisian, apakah laporannya itu diterima ditindaklanjuti atau seperti apa nih, Bang? Iya, waktu itu akhirnya kita mengambil jalur kekeluargaan. Jadi mobil yang sudah dijual ke pembeli itu mereka menebusnya lagi, mereka membelinya lagi agar bisa dikembalikan ke saya. Gitu. Itu solusi dari mereka pada saat itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.